bukan nama organisasi. Islam adalah nama agama. Berarti selain Islam tadi itu semua sejenis organisasi menurut pendapat. Lah, kan kita lihat aja dari namanya aja ketahuan yang mana agama. Kan gitu, dari namanya aja udah ketahuan yang mana agama, kan gitu. Betul. Makanya saya bisa Bapak Ustadz ini terangkan dalilnya di mana itu Kristen itu bukan agama tapi sejenis organisasi. Aduh, ini bocah kagak baca kitabnya rupanya. Namanya manusia, Pak. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihan. Masa sama agamanya sendiri nggak tahu asal usulnya? Saya nggak pernah mendalami agama soalnya Pak Ustadz. Begitu juga saya pertanyakan Pak Ustadz sekali ada, apakah Pak Ustadz betul-betul yakin dan percaya setiap umat Muslim meyakini agama Islam atau tahu segala hal tentang sesuatu ajaran-ajaran Muslim? Apa Pak Ustadz bisa meyakini itu? Oke. Nah, nih ya. Ya, mana Kristen di Bible nih. Sabar. Penasaran aja Pak Ustadz. Nah, nih kau baca Kisah Para Rasul 11 ya. Ya, apa bunyinya? Nih 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ada Kristen di situ tulisannya. Nih. Pak Ustadz ini kebanyakan belajar apa ini? Belajar Arab. Masa itu tulisan itu Kristen bukan Kristen. Nih asal usul agamamu adalah organisasi perkumpulan. Iya, ya. Dalilnya di mana itu organisasi? Nih Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Iya, menurut itu kata-kata itu di mana itu yang dibilang organisasi Pak Ustadz? Iya ini. Mereka tinggal bersama-sama. Oke? Ya udah membentuk mereka di situ. Perkumpulan. Itu bukan dalil itu Pak Ustadz. Aduh. Dari mana juga? Dari mana juga Kristen itu agama? Bukan disebut agama Kristen itu. Baru tahu kau Kristen itu bukan agama. Kami menganut agama Kristen, itu dibilang disebut agama, bukan organisasi Pak. Waduh. Aduh. Ya, dari situlah ya. Dari Antiokhia, perkumpulan orang-orang dari Antiokhia. Itulah asal mula mereka disebut Kristen. Lasron sekali lagi Pak Ustadz sambilan berbincang kita. Aduh, kagak usah PK lah. Kalau Pak ngapain PK kalau TikTok juga ngapain PK? Gimana kalau saya undang di komal Pak Ustadz? Pak Ustadz masuk ke komal saya yang undang Pak Ustadz. Ya nanti ya kalau saya ada jalan-jalan, oke? Udah dulu dah, saya mau pamit masalahnya. Saya melayani pasien-pasien saya yang belum sembuh itu banyak di bawah. Ya, kalau kau mau jadi pasien saya ya silahkan antri di bawah ya. Bukan gitu Pak Ustadz. Udah dulu dah. Diberitakan kawan-kawan. Aduh. Kacau. Ogah. Iya, malas saya teman-teman. Ya, malas.
Oke. Iya, kalau kau mau jadi pasien saya kan ya antri aja di bawah, kan gitu. Halo, selamat malam Bang. Bang Albert ini kocak, kadang kocak dia. Selamat malam. Malam. Open cam dulu lah. Masa saya ngomong sama gambar sama berhala? Ya gitu. Mana muka Ada apa Bang? Apa yang perlu saya obati lagi? Mana mukamu, Sob? Hah? Ini ada. Nggak kelihatan emang? Tak ada kelihatan mukaku, Sob, gelap. Waduh, berarti abang belum dipenuhi Roh Kudus. Di sini jelas-jelas loh, abang kelihatan di tempat saya ya. Saya kelihatan jelas juga. Kemiut tuh, kemiut. Ngomong apa pula kau? Aduh. Bang, kemiut. Kemiut. Buka mic-nya dibuka dulu. Kenapa ente mute? Ngerokos mulu nggak kedengaran gitu. Apa itu, Sob? Kenapa? Iya, ngomong apa? Buka mic-nya. Dari tadi saya bilang buka mic-nya nggak kedengaran. Abang ngomong. Udah aku buka kan? Iya, udah. Apa emang Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ini aku nengok apa kau ini, Sob? Tema Iblis pahlawan Kristen. Sob. Iya. Oh, Bang, ya, kalau tanpa iblis kagak ada penyalipan, Bang. Kan iblis. Kan iblis yang membisiki Yudas ya untuk menyalibkan Yesus. Kan gitu. Pahlawan itu iblis. Gitu Bang ceritanya. Betul nggak? Siapa yang bisa bantah? Ayo, Kristen mana yang bisa bantah? Pahlawan itu iblis. Karena ada iblis lah ya. Karena turun abangnya. Ya mau kayak gimana lagi? Kan fakta ya. Dalilnya ada kan gitu. Aduh. Iblis pahlawan Kristen. Silakan kalau mau bantah saya ya. Kemana pula abang ini, turun aja dah. Bentar. Ini judul teman-teman rekomendasi dari netizen ini. Rekomendasi dari netizen. Halo, selamat malam. Nggak bisa open cam. Turun dulu ya. Oke, gaprak. Halo, selamat malam. Bentar ya teman-teman ya. Bang, selamat malam. Ya, Anda Kristen atau Islam? Saya Islam, Mas. Iya.
Silakan abang, ada yang mau disampaikan nih. Saya cuma mendukung saja sama Usupi ini. Saya senang. Iya bang, terima kasih atas dukungannya ya. Baik, baik, syukur jazakallah ya. Baik, wa iyyaka ya. Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Sabar ya. Heran lihat muslim yang naik. Ya mau kayak gimana ya? Heran juga, saya pun heran gitu. Biarkan kawan-kawan kita ya, temanya karena tema dari kawan-kawan kita ini. Selamat malam. Halo, selamat malam Ustaz. Malam. Ya, Islam Kristen bang. Islam Ustaz, Islam. Ada yang mau disampaikan ya bang? Maafi Ustaz, maafi. Ya udah, kalau Islam di bawah aja dulu ya. Nyimak aja dulu ya. Kita cari yang Kristen masalahnya. Oke? Ya Ustaz. Pokoknya semangat, semangat terus Ustaz, semangat. Baik, terima kasih ya atas dukungannya. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. YouTube belum. Kalaunya sudah jalan diskusinya, baru saya akan putar YouTube-nya gitu. Coba biarkan kawan kita yang Kristen yang naik, yang Islam kagak usah ikut-ikutan naik gitu. Saya pusing jadinya melihat apa ya, melihat kawan-kawan Muslim yang ikut-ikutan naik gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang. Alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan bang? Satu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Mau nanya kenapa nggak ke WA saya langsung? Di WA saya jawab semua yang nanya. Nomor Pak Ustadz belum saya simpan, soalnya udah saya screenshot tapi belum saya simpan. Makanya untuk bertanya langsung ke WA aja gitu. Jangan ganggu durasi diskusi lintas iman bang. Saya senang soalnya kepingin naik dari tadi malam ini. Boleh saya bertanya satu aja? Iya, nanti langsung ke WA aja gitu. Saya masalahnya diskusinya lintas iman. Kalau saya abang bertanya, dengarkan pertanyaan, habis itu menjabarkan, makan waktu bang. Ya, gitu. Oke? Oh ya udah. Oke. Langsung aja ya ke WhatsApp saya ya. Nanti udah lewat WA ya. Ya baik, oke. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kan udah dibilang kalau Islam yang mau nanya silakan ya ke WhatsApp langsung, gak perlu minta naik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh. Bentar ya teman-teman. Oke, kita naikkan lagi ya.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan emang? Nanya Bang. Kenapa Yesus agamanya Islam dah Bang? Perhatikan aja ya nanti apakah Islam atau tidak ya gitu ya. Nabi Isa Bang, berarti Islam. Iya. Nah, simak aja nanti, oke? Ya. Ya, turunin aja Bang. Turunin aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam. Nah, silakan dibuka kameranya, Bang. Islam atau Kristen? Oh, kemana ini? Kemana nih? Halo, Bang. Bang? Halo? Bang? Gak jelas. Halo, selamat malam. Judulnya ngeritat. Iya. Memang harus ngeri judulnya. Yang penting kan kita punya datanya, kan kayak gitu. Halo, selamat malam. Malam, Ustaz. Malam. Bang Gultom bisa dibuka dulu kameranya dari Kristen? Ya, dari Kristen kita, Ustaz. Nih, sorry, kemati lagi tuh. Udah? Coba dibuka lagi. Ntar, Tat. Oke. Oke, malam, Tat. Malam. Ya. Kita mengadakan diskusi agama. Mungkin abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya hanya bertanya untuk meluruskan ini, Pak Ustadz. Dan kemudian kita jangan membawa pikiran kita masing-masing lah. Artinya kita bawa yang umum dan logikanya lah. Ya. Artinya jangan kita membuat pelesetan atau mengarahkan atau menggulir sesuatu itu menjadi negatif. Menurut saya manusia awam Pak Ustadz. Jadi ini pahlawan Kristen ya jelas tidak Pak Ustadz. Tidak. Baik. Ya. Kenapa alasannya tidak? Enggak, kita berpikir logika dulu. Ada Pak Ustadz tahu Jenderal Indonesia pahlawan nasional yang dibunuh oleh G13 PKI? Jenderal Ahmad Yani. Jadi yang membunuh itu termasuk pahlawan? Loh. Pahlawan Indonesia itu? Yang membunuh kan Belanda ya? Pakai logika aja lah. Beda itu Pak, beda analogi itu. Nggak beda sama. Yang Jenderal Ahmad Yani. Yang membunuh siapa? Belanda. Kok Belanda? Mana Belanda membunuh Ahmad Yani?
ini datar. Belajar dulu lah, Tat. Ustadz aja bilang dunia ini datar. Bentar Mana dulu. Ya, seingat saya lubang buaya G30 Jadi SPKI Belanda yang atau lubang buaya. Jadi Belanda yang membunuh. Waduh. Kita bahas PKI. PKI rupanya. Enggak, biar dapat contoh yang lebih dekat Ustadz tentang ini, biar dapat contoh yang lebih dekat, biar jangan asal buat apa kayak gini, judul-judul kayak gini. Oh iya, bukan tadi bumi datar itu menurut Bible Pak, bukan menurut saya. Beda topik itu, ngapain bahas itu? Ya saya pernah saya lihat PT Bapak seperti itu, makanya agak aneh sih pemikiran saya. Iya, kalau ditampilkan keseluruhan itu di Bible, menurut Bible. Bumi datar. Iya, itu karena dipotong aja videonya. Enggak, karena dipotong aja videonya itu, makanya padahal saya lagi menyindir Bible bumi datar gitu. Pak Ustadz, ini udah apa ya? Udah terjawab ya. Terjawab Bukan apa? Bukan pahlawan Kristen. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Yohanes. Jadi 13 nomor 2. Udah? Entar ya. Ayat 2 ya? Ya. Oke. Apa katanya di situ? Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yohanes 13 Pak. Yohanes 13. Waduh. Yohanes 13 nomor 2. Kemana sih Bapak ini? Aduh. Yohanes 13 ayat 2. Iya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot. Itu kan? Artinya iblis ini di luar murid Yesus. Itu. Iya. Coba kalau iblis tidak membisiki, nggak akan terjadi pengkhianatan. Oke. Kan gitu. Coba G30S tidak membunuh pahlawan. Aduh, saya nggak ngerti kalau ke situ Pak, nggak ngerti saya. Kita logika aja Pak. Analogi yang lain coba. Nggak ngerti saya ke situ. Gini Pak, kita ambil aja di kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada seseorang yang berencana, yang membunuh seseorang itu, yang dibisikkan oleh setan, dia mengiyakan perkataan atau bisikan setan. Apakah pahlawan itu termasuk apakah setan itu termasuk pahlawan? Termasuk, ikut andil dia. Termasuk. Ya, Pak Ustaz, yang dinamakan pahlawan adalah yang mengandung arti positif, bukan negatif Pak Ustaz. Dan yang jelek-jelek itu yang dinamakan pahlawan. Pahlawan itu dalam arti hal positif, bukan hal negatif. Oh, gitu ya. Itu yang dinamakan pahlawan, nggak pernah dikatakan maling itu pahlawan, nggak. Oh iya memang betul. Iya, Gitu. makanya harus positif. Itu yang iblis mana ada kerjaan yang positif, kerjanya hanya merusak doang. Iya. Jadi nggak bisa dikatakan pahlawan. Oh, nggak bisa dikatakan pahlawan iblisnya. Bisa. Terus diganti Siapa apa kira-kira? Yang dinamakan pahlawan adalah yang mengerjakan hal-hal yang positif. Baik, kalau gitu saya mau tanya diganti apa kira-kira kosakatanya kalau bukan pahlawan?
Ya jangan dibuat konten kayak gini. Iblis pahlawan Kristen atau iblis membantu Kristen atau kayak gimana? Itu terserah Bapak, jangan menyinggung Kristen di sini. Jangan dibuat Kristennya di situ. Kan ada tertulis di kitab Anda sendiri toh. Ya artinya jangan dinamakan Kristen lah, jangan dibuat berseberangan sama itu. Udah jelas yang namanya iblis itu lawan dari segala agama. Agama apa itu lawannya adalah iblis atau setan. Kenapa terus dipertanyakan lagi itu untuk Kristen? Iya, masalahnya kenapa dibantu oleh iblis gitu? Iblis itu untuk merusak orang Kristen. Tapi kan penyalipan terjadi karena iblis juga membisiki. Ya itulah kerjaan iblis untuk merusak. Gimana sih Pak Ustadz? Gimana biar rusak orang tidak dibisikin? Aduh, berarti berjasa ini iblis Pak. Bukan berjasa, kalau yang berjasa itu yang positif Pak Ustadz, bukan yang negatif. Perbuatan iblis ini sekarang udah jahat, udah hal negatif. Lah penebusan dosa itu positif atau negatif Pak? Ya dosa negatif. Penebusan dosa itu positif atau negatif? Menebus dosa itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik berarti iblis. Baik. Loh, kayak gimana? Berarti baik itu iblis membantu kan untuk menebus dosa. Pak Ustadz jangan menggiring opini lah Pak Ustadz. Nggak boleh kayak gini. Kayak gimana? Memang kan seperti itu. Pada faktanya kan seperti itu. Saya tahu kalau memang Ustadz itu adalah orang-orang yang baik, tapi bukan kayak gitu pemikirannya Pak Ustadz. Aduh, Pak. Ini namanya menggiring Pak Ustadz. Menggiring namanya. Saya cuma bertanya aja, iya. Karena ini ya Pak ya. Anda perlu tahu ini judul dari netizen masalahnya ini. Ustadz di situ, kalau Ustadz di situ, apa Yesus tersalib oleh karena dosa atau karena setan? Iya. Coba kayak gini Pak, kalaunya ibaratnya tuh ya. Kalau Bapak Ustadz bilang di situ iblis pahlawan Kristen, si agama manapun nggak mau pahlawannya apa itu? Iblis. Agama apa itu? Loh, seharusnya kan kita berterima kasih ke iblis toh Pak. Hal-hal negatif. Seharusnya kita berterima kasih dong ke iblis untuk membisiki Yudas supaya Yesus disalib agar apa? Menebus dosa. Kalau Pak Ustadz mau terima kasih sama iblis, ya silahkan terima kasih Pak Ustadz. Kalau kami orang Kristen nggak pernah berterima kasih sama iblis, bahkan kami menjauhkan diri dari iblis. Waduh. Tanpa kami iblis mengusir setan-setan iblis dari diri kami, dari agama-agama kami itulah. Tapi kalau mau Bapak Ustadz berterima kasih sama iblis, ya itu urusan Pak Ustadz. Kalau kami Kristen enggak Pak Ustadz. Waduh. Iya, kalau nggak ada bisikan iblis, nggak ada penyalipan, Pak. Ya itulah jahatnya iblis. Iya, kalaunya nggak bisikan iblis, nggak ada penyalipan. Kalau tidak ada penyalipan, gagal penebusan dosa. Rencana Tuhan itu apapun pasti terjadi, bukan hanya iblis yang tadi. Itu karena sebelum Yesus pun lahir sudah dijanjikan bahwa Yesus itu adalah penebus dosa umat manusia. Oh, di mana itu nubuatannya? Yang percaya sama dia adalah umat Kristen. Di mana nubuatannya itu? Udahlah Pak Ustadz ya, kayaknya nggak ada selesainya. Kalau bawa pikiran masing-masing, kalau egonya seperti itu, ya pikiran dibawa tanpa bisa menerima pendapat orang lain, ya susah. Tapi yang jelas iblis adalah nggak ada pun satu agama di dunia ini yang bisa membuat iblis jadi pahlawannya. Iya. Ya udah kalau gitu ya. Udah, terima kasih Pak Ustadz. Baik, saya sama-sama. Mohon Pak Ustadz itu diganti lah itu. Jangan kayak gitulah. Itu agak menyakitkan sebelah lah. Oke. Nanti saya cari judul rekomendasi dari kawan-kawan di bawah ya Pak ya.
Terserah Bapak, urusan Bapak itu. Tapi jangan menyinggung orang Kristen lah seperti ini. Seolah-olah kami membuat iblis itu adalah pahlawan. Jadi jawabannya tidak. Oke, terima baiklah. kasih Pak Ustadz. Saya terima masukannya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam. Malam. Waduh, memang ya